Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Aprilia. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul tentang Malin Kundang. Nah, bagi teman-teman semua jangan lupa ditonton, klik subscribe dan like serta komen di bawah. Cus, mari kita dengarkan. Cerita Malin Kundang. Dahulu di sebuah dusun nelayan, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama sang ibundanya yang bernama Mande Rubaya. Sang ayah telah pergi lama meninggalkan mereka, dan mereka hanya hidup dengan dua orang, yaitu sang ibu dan Malin Kundang. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas, pemberani, dan sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan, hingga suatu ketika saat Malin beranjak dewasa, ia pun berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang. Dengan harapan ia akan kembali ke kampung halamannya sudah menjadi saudagar yang kaya raya dan banyak dihormati orang-orang. Malin pun tertarik dengan ajakan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin, sekarang sudah menjadi seorang kaya raya. Tekadnya Malin pun menjadi kuat sehingga ia bertekad untuk pergi ke negeri seberang untuk mencari pekerjaan yang layak untuk dirinya. Ia pun meminta izin kepada sang ibu untuk berangkat pergi merantau ke negeri seberang bersama nahkoda kapal yang telah diceritakannya. Sang ibu Mande Rubaya pun tidak menyetujui keinginan sang anak, dikarenakan sang ibu takut si anak kenapa-napa. Namun sang Malin pun terus mendesak ibunya, sehingga ibunya pun tidak tahu harus berbuat apa. Dan akhirnya ibunya pun mengizinkan Malin untuk pergi merantau ke negeri seberang sana. Namun sebelum pergi merantau, sang ibu berkata kepada Malin, "Hai anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini, nak," pesan sang ibu kepada sang Malin. Ternyata keberadaan Malin di kapal itu sangat disukai oleh orang-orang sekitar. Selain karena ia sangat rajin dan selalu mempunyai sikap rasa menolong, ia juga pekerja keras dan membantu sesama temannya. Beberapa tahun kemudian pun berlalu. Kini Malin telah menjadi seorang yang kaya raya, menjadi seorang nahkoda yang mengepalai banyak kapal dagang. Ia pun berhasil memperistri salah satu seorang putri raja yang cantik jelita. Kabar kesuksesannya pun sampai kepada ibundanya Malin. Setiap hari sang ibu Mande Rubaya menyempatkan diri pergi ke dermaga berharap bisa bertemu putranya sang Malin. Malin Kundang pun kembali ke kampung halaman. Suatu ketika sampailah kapal mereka di
kampung tempat Malin dulu dibesarkan oleh sang ibu. Malin Kundang pun turun dari kapal, kemudian disambut oleh ibundanya. Sang ibu pun berkata kepada Malin, "Hai Malin Kundang anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar padaku?" Kata sang ibunda sambil memeluk Malin begitu sangat erat. Malin Kundang pun justru malah segera melepaskan pelukan sang ibu tersebut dan mendorong ibunya hingga ibunya terjatuh. Sang Malin pun sambil berkata kepada ibunya, "Dasar kau wanita tidak tahu diri, sembarangan saja kau mengaku sebagai ibuku," kata Malin kepada ibunya. Sang Malin pun berpura-pura tidak mengenal ibunya karena malu melihat ibunya yang sudah tua dan memakai baju yang compang-camping. Lalu sang istri pun bertanya kepada sang Malin, "Wahai suamiku, apakah itu ibumu? Apakah wanita itu ibumu?" Sang Malin pun menjawab pertanyaan sang istri, "Tidak, ia hanya seorang pengemis yang berpura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku," sahut sang Malin. Sang Malin Kundang pun dikutuk oleh ibunya. Melihat tingkah sang Malin yang congkak dan sombong di depan istrinya, Mande Rubaya pun sangat-sangat sakit hati terhadap anaknya sang Malin. Ia melihat kapal anaknya yang bertolak dari pantai sambil berdoa mengangkat kedua tangannya. Dalam hati pun sang ibu berkata agar Tuhan menghukum anaknya atas perbuatannya. Tidak lama setelah kapal itu bertolak, badai pun datang menerjang kapal mereka. Air laut yang bergelora menerjang dan membanting kapal besar yang sangat megah tersebut. Bangkai kapal pun berhamburan beserta segala isinya. Setelah kapal itu hancur, badai pun reda. Selain serpihan pecahan kapal, di pantai itu terlihat ada sebuah batu karang yang mirip dengan sosok Malin yang sedang bersimpuh bersujud.